Shalom semua saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu. Kami percaya pada pagi hari ini kita datang oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang merayakan Imlek saat ini. Saya percaya biar Imlek, tahun baru Imlek tahun ini juga memberi keberkahan untuk kita semua, amin, haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, karena kebaikannya tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir untuk umatnya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya kita berkata pada Tuhan, ku cinta Kau, haleluya, rahmat-Mu nyata bagiku Tuhan, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Tak bagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, suara-Mu. Sepanjang hidupku
kau setia sepanjang hidup, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, punya kebaikan sepanjang hidup. Mari bersama-sama kita berdiri. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, sertai kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku sepanjang hidupku kau setia. Katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, punya kebaikan. Katakan bersama-sama. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku kau setia.
hidup hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya oleh kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak perlu khawatir dan takut terhadap apapun jua. Karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami setiap umat-Mu yang percaya. Setiap umat-Mu yang bersandar berharap kepadamu tidak pernah sia-sia. Tetapi harapan kami di dalam Engkau adalah harapan yang sungguh-sungguh terbukti di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara. Kami undang kita semua umat Tuhan, kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik, selama-lamanya baik untuk saudara dan saya. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Katakan Tuhan baik. Sekali lagi. Baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, yang taat perbuatanmu, penuh sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik.
haleluya. Kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau memberi rancangan yang terindah untuk kami semua, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhmu diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, ujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, biar aku menjadi sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, Kau bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersama-sama kita berdiri pada ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Hari yang terbaik untuk saudara dan saya. Berkat Tuhan akan dicurahkan pada kita semua. Amin. Karena mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, akan mengalir setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalirkan
Kami akan selalu tenang jika kami bersamamu selalu Tuhan. Jika kami umat-Mu selalu dekat kepadamu, jika hati kami selalu dekat dengan hati-Mu Tuhan, kami akan merasakan ketenangan di dalam Engkau. Karena kami percaya jikalau kami dekat kepadamu Tuhan, maka kuasa Roh Kudus selalu mengalir di dalam setiap hati kami, menyembuhkan yang terluka, memulihkan hati kami, membebaskan segala apapun di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bentar kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari, saya yakin setiap orang inginkan suatu perubahan. Dalam setiap kehidupan ini ingin berubah, ingin memperbarui terus, untuk lebih baik ya. Karena kita melihat keadaan sesuatu di dunia ini bukannya semakin hari tambah baik ya, tetapi semuanya semakin nggak baik. Karena kehidupan firman Tuhan katakan begini, hari semakin sukar, semakin sulit, orang semakin hari semakin jahat. Tetapi saya yakin setiap orang percaya ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Yang dulu sukanya marah, sekarang karena penerima Yesus, percaya Yesus, menjadi sabar ya. Terus yang dulunya ya kehidupannya pokoknya yang tidak baik, tapi saya yakin karena iman kepada Kristus ada kuasa yang mengubahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Ya, saya yakin bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi saya yakin juga berkat-berkat setiap kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita tidak mau mengikuti perubahan, hidup ini nggak ada damai sejahtera. Ya. Karena itu biarlah hidup ini semakin hari ada damai sejahtera. Karena itu apa? Supaya kita mengalami perubahan dalam setiap kehidupan kita, karena mari kita yaitu meresponi panggilan Tuhan. Jadi meresponi panggilan Tuhan. Jadi saya melihat Yohanes 15 ayat 16 dikatakan begini, meresponi panggilan Tuhan. Jadi Yohanes 15 ayat 16, saya yakin semua ingin diubahkan Tuhan, amin. Ya. Saya yakin berkat Tuhan itu pasti akan terus memenuhi hidup saudara kalau hidup ini semakin hari berubah menurut kehendaknya, menurut maunya Tuhan, tapi bukan menurut maunya kita ya. Kalau kita ini hanya inginnya mau diberkati secara lahiriah, tapi secara roh ini kita tidak dipenuhi oleh Tuhan ya. Nanti apa yang kita kumpulkan semuanya sia-sia. Tetapi kalau orang yang di dalam Kristus ya, saya yakin semuanya akan terpenuhi roh, jiwa kita, tubuh kita, lahiriah kita. Amin. Karena Tuhan Yesus katakan, aku yang memelihara kamu, aku yang melindungi kamu. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan katakan, aku tetap menyertai engkau. Amin. Jadi karena itu apa? Yang pertama saya melihat meresponi panggilan Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan begini. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan begini. Mari kita baca firman Tuhan, katakan begini, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Saya melihat ada sesuatu di tempat ini, di dalam ayat ini, firman Tuhan ini, aku yang memilih, kata Tuhan. Aku yang menetapkan. Terus ketiga, kamu pergi menghasilkan buah. Terus ayat keempat, apa yang kamu minta dalam namaku, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan berikan. Amin. Ya. Jadi saya melihat langkah-langkah ini yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, aku memilih kamu. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Ya. Firman Tuhan katakan dia menciptakan langit dan bumi, dia datang ke dunia. Tetapi firman Tuhan katakan dunia tidak mengenal dia
karena dunia tidak ada pemberitaan tentang kebenaran tentang Yesus. Dan yang kedua, dia datang ke Israel, milik kepunyaannya, ya, karena umat pilihan Allah, tapi umat pilihan Allah tidak menerima Yesus. Tetapi firman Tuhan yang ketiga katakan, mereka datang, mereka yang semua yang percaya kepada Yesus, mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi dia datang kepada Israel, tapi Israel menolak Yesus. Justru dia datang ke seluruh dunia, tapi seluruh dunia yang menerima Yesus, yang percaya Yesus, dikatakan firman Tuhan, menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan saudara dan saya orang yang percaya Yesus, amin. Ya, Anda diberikan kuasa. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa saudara, dan firman Tuhan katakan hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena apa? Kuasa maut tidak berkuasa atas Yesus. Jadi lewat kematian, kuasa dosa tidak berkuasa atas kita. Amin. Ya, kuasa dosa tidak berkuasa. Dan lewat kebangkitan Yesus, kuasa maut tidak berkuasa. Amin. Karena Yesus mengalahkan maut. Ya. Jadi apapun yang terjadi, ingat, Anda tetap hidup untuk selama-lamanya, kekal. Karena Anda percaya Yesus. Ya. Ya. Dan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu memenuhi saudara. Kuasa Tuhan yang memenuhi saudara. Jadi ingat, yang pertama, sadar, aku orang yang dipilih Tuhan. Aku yang dipilih, amin. Ya, saya sebelum saya di depan saya ini istri saya, ya, yang saya kasihi, ya, yang saya cintai. Sebelum saya mengenal dia, ya, saya ini dulunya sales keliling, ya. Nah, istri saya jualan di toko, gitu ya. Ya, lama-lama nawarkan barang, terus nawarkan orangnya. Jadi saya melihat tawarkan barang dulu itu Pak Budiarjo. Jadi kita tawarkan gula, mau gula Ci? Ya coba 3 karung. Terus kita dekat-dekat, terus ambil banyak, terus kita mulai kenalan, terus kita ada hati, ya kan? Ya, kita mulai memilih, betul apa enggak? Nah, kalau kita memilih, terus saya yang memilih, kira-kira istri saya nggak membuka pintu hatinya, kira-kira jadi apa enggak kira-kira? Misalnya saya ngomong saya apa adanya, saya ngomong sama istri, saya suka sama dia misalnya. Terus istri saya ngomong, enggak, saya sudah ini. Ya, kira-kira jadi apa enggak? Dia menutup diri. Jadi istri saya apa enggak? Saya yakin enggak akan jadi. Itulah Mbak, kalau menutup diri. Demikian juga saudara dan saya. Kalau Anda membuka diri Anda ke tempat ini, Anda tak membuka hati Anda untuk Tuhan, maka tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ya. Jadi Tuhan memilih. Tuhan yang memilih Anda. Anda di tempat ini adalah orang pilihan. Amin. Aku adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Anda adalah orang spesial Tuhan. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jangan lihat kelemahanmu, tapi lihatlah Yesus yang memilih saudara. Amin. Ya. Jadi jangan lihat diri saudara, tapi lihatlah Yesus, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memanggil saudara, yang mengasihi saudara. Karena itu apa? Responi panggilan Tuhan. Ya, responi pilihan Tuhan. Apa? Buka hati untuk Tuhan. Buka pikiran untuk Tuhan. Buka pikiran seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Amin. Ya kan? Tapi kalau kita banyaknya buka, kira-kira apa yang bisa menghasilkan untuk selamat di dunia? Kalau misalnya kira-kira kebanyakan orang ini, wah, ayo di sana ada cuan banyak, langsung buka, iya kan? Pikiran mana, iya kan? Gak taunya untung-untungnya misalnya ada sekarang apa yang bisa menguntungkan banyak? Gak ada selain jual narkoba, iya kan? Betul apa? Semuanya nggak ada yang banyak. Semuanya hari ini cuan yang cukup, puji Tuhan. Amin. Ya, semuanya cuan sudah cukup. Jadi mari yang pertama untuk mengalami perubahan, Anda adalah orang yang dipanggil, Anda adalah orang yang dipilih. Responi panggilan Tuhan. Amin. Apa? Membuka pintu hatimu yang pertama untuk Tuhan. Ya.
Jadi buka pintu hatimu untuk Tuhan. Pertama, izinkan Yesus seperti orang menyambut gitu ya. Jadi saya tadi masuk ke tempat ini, pintu dibuka, kemudian ada yang menerima tamu dan saya salaman, buka pintu. Pintu terbuka, menyambut. Jadi Anda ke tempat ini menyambut Tuhan. Amin. Anda datang ke tempat ini menyambut Yesus, bukan menyambut kiri kanan satu sama yang lain. Anda di tempat ini mencari Yesus. Anda menyambut Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadikan hidup saudara, yang menjadikan masa depan saudara, karena Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Yang menyertai saudara. Anda harus menyambut Yesus di tempat ini. Anda pada waktu ibadah harus memuliakan Yesus. Anda menyambut Yesus. Tapi kalau Anda tidak respon, ya Anda tidak mau menyembah, Anda tidak mau memuji Tuhan, Anda tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Anda datang dengan sumpek, pulang sumpek. Tapi pada waktu Anda melepaskan tempat ini, Anda memuliakan Yesus, Anda meninggikan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anda percaya kepada Yesus, maka saya yakin Anda pulang dengan tekanan, hidup dengan penuh, pulang dengan sukacita. Amin. Ya. Jadi responi panggilan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama Anda adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan yang saya lihat, ya. Kedua tadi pilihan? Aku menetapkan. Ya. Jadi dipilih, ditetapkan. Saya memilih istri saya untuk jadi apa? Apa hanya sekedar teman? Kan enggak. Saya memilih mengenal dia, saya pilih saya senang sama dia, apa untuk main-main? Kan enggak. Saya pilih dia untuk menjadi istri saya. Betul enggak? Dipilih bukan sekedar dipilih. Anda dipilih untuk ditetapkan, ditentukan menjadi 1 Yohanes 12 katakan begini. 1 Yohanes 12 ayat 13. 1 Yohanes 12 ayat 13. 1 Yohanes 12 dan 13. 1 Yohanes 12 ayat 13. Satu Yohanes 12, ya coba kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, diberi kuasa. Amin. Ya, diberi kuasa, ya, menjadi anak-anak Allah. Dan ayat 13 katakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya tidak bisa mengubah diri saya dengan kekuatan saya, kalau tidak ada kuasa Tuhan yang terus menolong saya. Saya melihat Rasul Paulus itu seorang pembunuh Tuhan, seorang yang mau membunuh orang-orang percaya Yesus. Tetapi waktu dia melihat Yesus, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, hidupnya pembunuh jadi pengikut. Artinya ada suatu kuasa yang mengubah dia. Amin. Ya. Jadi pada waktu kita menerima Yesus, mengambil keputusan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kemudian kita menyerahkan diri, kemudian kita dibaptis, itu ada karunia roh. Karunia roh itu yang harus Anda kembangkan. Jadi yang dulunya manusiawi, yang tidak mengenal Yesus, yaitu keturunan Adam. Keturunan Adam ini karena Adam jatuh ke dalam dosa, semua keturunan manusiawi yang tidak mengenal Yesus, manusia berdosa.
Tapi pada waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi manusia roh, iman kepada Kristus. Iman yang tidak kelihatan, tapi kita percaya Yesus ada Tuhan. Ini yang harus Anda tumbuhkan. Amin. Yang dulunya kecil seperti anak yang asalnya dari anak-anak menjadi pemuda-pemudi sampai ke dewasa. Demikian juga pertumbuhan roh kita. Roh kita yang awalnya permulanya dibaptis, menyerahkan hidup kepada Yesus, kita ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita menerima roh. Dan roh itu roh Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Itu harus semakin bertumbuh hari demi hari, semakin besar. Karena itu firman Tuhan katakan, dia yang bertambah-tambah, kita yang berkurang kurang. Artinya Yesus yang semakin besar di dalam roh kita, tapi kita semakin berkurang-kurang. Itu maksudnya. Sehingga hidupmu akan menjadi ada perubahan. Siapa yang mengubah? Ada kuasa Tuhan, yaitu roh Tuhan. Amin. Jadi izinkan kuasa Tuhan bekerja. Karena itu buka pintu hatimu di tempat ini, Anda bersekutu dengan Tuhan, buka pintu hatimu. Nanti kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi ingat, yang itu kita dilahirkan karena apa? Oleh Allah. Artinya kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu yang sanggup mengubah saudara. Jadi izinkan kuasa Tuhan bekerja. Saya melihat dulu yang tidak pernah melayani Tuhan, sekarang karena kuasa Tuhan bekerja, saya yakin orang itu melayani Tuhan. Yang dulunya tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak membaca Alkitab, tapi pada waktu kuasa Tuhan bekerja, maka dia suka merenungkan firman Tuhan. Amin. Jadi ada kuasa-kuasa, ada kuasa Tuhan yang mengubah hidup saudara. Amin. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ngomong anak-anak Allah, berarti Anda adalah apa? Adalah orang-orang yang berbuah seperti Yesus. Jadi anak-anak Allah seperti Yesus. Jadi apa? Firman Tuhan katakan begini. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencananya. Jadi Allah turut bekerja. Jadi apa? Hidup kita ini diubahkan. Allah turut bekerja untuk menjadi lebih baik. Amin. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang dulu tidak percaya, semakin hari semakin beriman. Jadi saya melihat ada suatu perubahan. Karena apa? Allah turut bekerja supaya seturut dengan gambarnya. Gambarnya itu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus Tuhan saudara dan saya. Jadi gambaran ini berubah menjadi gambaran Yesus. Jadi hidup ini ada perubahan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi karena itu apa? Tadi firman Tuhan katakan dipilih, ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Jadi ditentukan. Jadi saya memilih istri saya bukan hanya sekedar kenal, tapi saya pilih tentukan untuk menjadi istri saya. Anda dipilih, ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi anak-anak Allah. Jadi harus ada perubahan. Jadi harus ada perubahan yang dulunya mungkin kita ini hari ini biasanya hari ini kita bisa kemana-mana, tapi misalnya saya kalau nggak ibadah kok nggak enak. Ini jadi ada sesuatu rasa yang seperti itu. Berarti itu kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau saya nggak berdoa kok nggak enak. Itu kuasa Tuhan. Bukan karena kita, tapi itu kuasa roh Tuhan yang memenuhi saudara dan saya. Tapi apakah kita ini semakin seperti itu? Aku enggak. Kita ini sudah lama ibadah enggak? Sudah lama ke gereja. Tapi ada suatu perubahan-perubahan yang seperti itu apa enggak? Atau mungkin ada suara yang seperti itu, ayo ibadah, ayo berdoa. Ya saya tunggu dulu misalnya. Setelah tunggu lama-lama, enggak ada, besok aja. Besok lagi seperti itu. Akhirnya suara itu enggak ada lagi.
dorongan itu nggak ada lagi. Jangan sampai suara yang baik itu, suara Tuhan itu hilang dari saudara dan saya. Amin. Karena Dia yang menolong saudara dan saya. Amin. Karena itu apa? Dorongan itu yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Anda ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara bukan anak-anak jahat, bukan, tapi Anda adalah keturunan karena menerima Yesus. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri saudara untuk berubah. Amin. Ya, jadi untuk berubah. Anda ikuti, karena kehidupan kita ini semakin hari nggak semakin baik. Kalau kita nggak mau berubah mengikuti aliran Tuhan, kita ini tertekan hidup ini. Betul? Juga hidup ini tertekan. Jadi Anda nggak bisa. Anda harus mengikuti aliran maunya Tuhan. Karena semuanya bertentangan apa yang ada di dunia. Ya, ini bertentangan. Tapi kalau Anda mengikuti, tunduk, taat apa maunya Tuhan, kelihatannya nggak enak, tapi endingnya enak. Tapi menurut dunia, ya, pertamanya enak, tapi endingnya hancur hidup kita. Ya. Anda harus pilih, amin. Jadi Anda sebagai anak-anak Tuhan, Anda dipilih, ditetapkan. Jadi ingat, untuk apa ditetapkan? Firman Tuhan katakan, ayat ketiga tadi, yaitu yang meresponi, yaitu untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi yang pertama tadi, orang yang meresponi panggilan Tuhan, sadar saya orang pilihan Tuhan. Saya ditentukan, ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Saya bukan orang biasa. Saya punya Bapa di surga. Saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Apapun kehidupanmu, apapun permasalahanmu, ingat kau anak-anak Tuhan. Kau punya Bapa, amin, yang di surga. Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Bapa saudara. Amin. Kan itu kalau ada sesuatu masalah, panggil Bapamu, ya, berseru kepada Bapamu, Allahmu yang menciptakan langit dan bumi. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi ingat, aku adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, jadi ya, itu panggilan. Terus habis itu orang yang meresponi panggilan Tuhan, dikatakan firman Tuhan, pergi dan hasilkan buah. Ya. Jadi pergi dan hasilkan buah. Ya. Pergi dari kepentingan ego saudara. Ya. Biasanya orang itu banyak fokusnya kepada diri kita sendiri. Ya. Ini tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tadi apa? Biar kita sebagai anak, kita punya Bapa, biar punya kepentingan Bapa. Amin. Punya kepentingan untuk Tuhan. Kalau punya kepentingan untuk Tuhan, juga kepentingan saudara. Tapi kalau kepentingan kita belum tentu kepentingan Tuhan. Ingat ya. Jadi kalau kita hanya fokus kepada kepentingan kita, belum tentu kepentingan Tuhan. Tapi kalau kepentingan Tuhan, pasti kepentingan kita. Amin. Ya. Misalnya begini, hormatilah orang tuamu, kamu akan panjang umur dan bahagia. Ya, orang tua meskipun ya orang tua kalau punya papa, punya mama, hari ini cungkok sini, ya kan? Datangi papa, hormati dia. Atau mertua, mertua juga orang tua. Amin. Mungkin saya nggak bisa. Oh, mertuaku bebel, mertuaku apa? Ya, cerewet, yang gitu ya. Ini nggak urusan ini, masalah cerewetnya. Tapi firman Tuhan katakan begini, ini bukan untuk ego saudara, tapi ini firman Tuhan untuk Tuhan. Amin. Ya. Pada waktu Tuhan katakan, hormatilah mertuamu, hormatilah orang tuamu. Ini cungkuak sinen. Kamu datangi pai-pai sama mertuamu, ya kan? Meskipun cerewet, ya kan? Tapi kamu datang, hormati. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi lah untuk kepentingan ego kita nggak akan pergi. Tapi ini kepentingan Tuhan, maka kita akan pergi. Amin. Dan maka firman Tuhan katakan, kamu akan panjang umur dan bahagia. Jadi kalau kepentingan Tuhan, maka kita juga akan mendapat.
Tapi kalau kepentingan ego kita, maka kita tidak akan mendapat. Ya. Jadi ingat. Jadi apa? Pergi menghasilkan buah. Buah itu dinikmati. Yesus, Bapa yang di surga katakan begini. Begitu besar kasih Allah akan dunia, dikaruniakan Yesus kepada saudara dan saya. Saudara menerima Yesus, percaya Yesus. Yesus itu ada di dalam hati saudara. Itu dipercayakan. Ya, dia mati untuk saudara dan dia bangkit untuk saudara. Dia naik untuk saudara. Semuanya diberikan Yesus kepada saudara supaya apa? Kamu menghasilkan buah. Dari Yesus itu benih yang baik. Benih yang baik itu adalah benih yang mati dan tumbuh. Itu namanya benih yang super. Kalau benih yang super itu bukan hidup, mati. Mati itu Yesus itu yang mati dan bangkit. Itu benih yang baik. Dan itu ada di dalam hidup saudara. Maka kamu akan menghasilkan buah. Buah itu yang merasakan Tuhan. Jadi kehidupan kita ini dirasa Tuhan. Misalnya Anda, ya ini tepan hari raya Hari raya Imlek. Saya masih ada banyak keperluan. Ada saudara saya yang masih. Tapi kamu ingat, aku nggak enak sama Tuhan. Misalnya. Nah itu. Saya kalau nggak ibadah nggak enak sama Tuhan. Tuhan itu sudah mati untuk saya. Berarti engkau itu buah untuk Tuhan, untuk Bapa. Jadi itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi buah yang dirasa oleh Allah, yang dinikmati oleh Tuhan, bukan dinikmati oleh hidupmu. Kalau dinikmati oleh Tuhan, pasti engkau akan menikmati hasilnya nanti. Amin. Ya. Jadi engkau jangan fokus kepada egomu, fokus kepada kepentingan Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Pergi, keluarkan, hasilkan buah. Amin. Amin. Ya. Dan Yohanes 15 katakan, Yohanes 15 ayat 5, coba dikatakan begini. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan. Yohanes 5 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus itu firman Tuhan katakan, dia adalah pokok yang benar. Dialah kasih karunia Allah. Kalau kita ini ranting, nggak nempel sama pokoknya, maka tidak akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Pokok saudara bukan dunia. Sandaran saudara bukan apa yang di dunia. Tapi sandaran Anda, andalan Anda adalah Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan. Amin. Pada waktu engkau bersandar kepada Yesus, maka ada aliran kehidupan itu yang menghasilkan buah yang baik. Amin. Yaitu kau banyak merenungkan firman Tuhan. Engkau ada di dalam hadirat Tuhan hanya untuk merindukan Yesus. Maka saya yakin dan percaya akan ada aliran yang kuat untuk menghasilkan buah yang baik. Tetapi engkau tidak pernah bersandar kepada Yesus. Engkau bersandar apa yang kau miliki. Engkau bersandar apa yang kau punya. Engkau bersandar apa yang keluargamu. Mungkin anak-anakmu. Mungkin anakmu diberkati Tuhan. Kau bersandar ke sana. Suatu saat akan ada buah yang tidak baik. Amin. Tapi kalau engkau sepenuhnya bersandar kepada Yesus, akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Amin. Jadi ingat, berarti kita lepas dari Yesus, maka kita ranting ini mati, putus. Jadi ingat, Yesus itu ada dalam hidupmu. Kau ada di dalam dia, dia di dalam kamu. Pada waktu sesuatu ada masalah, kamu ingat Yesus saja. Jadi ingat, di dalam Yesus ada buah yang baik. Jadi untuk menghasilkan buah itu berarti saudara dan saya tidak bisa pisah dengan pokok anggur yang baik.
kita ranting. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sesuatu yang baik ada dalam diri kita, kalau kita bisa melakukan yang baik, itu semuanya bukan karena kita, tetapi semuanya karena kuasa Tuhan ada di dalam diri saudara. Amin. Yang bekerja dalam hidup saudara. Kuasa firman yang kau dengar itu akan mengubah hidup saudara. Amin. Jadi bukan kekuatan saudara, tinggal Anda mau apa enggak, Roh Kudus akan tolong saudara. Amin. Ya. Jadi kuasa Tuhan akan bekerja. Jadi ingat apa? Pergi hasilkan buah. Ya. Pergi hasilkan buah. Buah itu dirasa oleh Tuhan. Jadi kalau saya lakukan, apakah Tuhan ini cocok apa enggak? Gitu ya. Jadi kalau Anda lakukan karena Tuhan ini cocok apa enggak? Atau hanya untuk egomu, kepentinganmu. Tetapi pada waktu engkau hanya melihat dirimu aja, fokus sama dirimu, berarti kita betul sama Tuhan. Tapi kalau aku lakukan karena Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan menolong saudara. Kalau engkau bekerja karena engkau bekerja seperti untuk Tuhan, Roh Kudus akan menyertai saudara. Amin. Apapun pekerjaanmu kecil atau besar, tapi kalau engkau yakin, aku bekerja tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai aku, ada Roh Kudus yang menolong aku. Kan itu aku lakukan karena ini milik Tuhan. Ya. Kalau ini milik Tuhan, setelah ada hasil untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kan gitu ya. Jadi bukan semuanya untuk kita. Jadi ingat, kalau engkau mengikut sertakan apa yang kau miliki, Tuhan bekerja di sana. Amin. Ya. Jadi semuanya lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau engkau ada di rumah tangga, lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23 ayat sampai 24. Coba. Kolose 3 ayat 23 sampai Kolose 3 ayat 23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Lakukan bekerja untuk Tuhan. Meskipun toko biasa, tokonya sederhana, tapi lakukan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun kecil, untuk Tuhan. Amin. Jangan sampai gini, tokoku kecil, apa gitu. Enggak, itu milik Tuhan. Amin. Kalau engkau milik Tuhan, pasti engkau sungguh-sungguh. Amin. Karena engkau dipertanggungjawabkan apa yang dipercayakan sama saudara. Amin. Jadi, meskipun seberapa yang Tuhan percayakan kepada saudara, ingat, lakukan untuk Tuhan. Kau di dalam rumah tangga, kau melayani istri, melayani suami, melayani anak, lakukan untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau melihat Tuhan, maka Tuhan yang memberi upah. Amin. Amin. Karena anak kita itu, ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini. Tapi kalau engkau ingat, ya, engkau tidak akan pilih-pilih, semuanya engkau akan layani. Amin. Karena engkau lihat, aku ini lakukan karena untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau lakukan untuk Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan, kuasa Tuhan akan bekerja untuk menolong saudara, memampukan saudara untuk melakukan yang baik. Amin. Jadi lakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara. Rumah tangga saudara, ya, pekerjaan saudara, lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Dengan penuh tanggung jawab. Amin. Tanggung jawab sebagai papa, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab, ya kan, sebagai majikan, tanggung jawab ikut orang, ya, tanggung jawab. Amin. Seperti untuk Tuhan. Saya yakin aku bekerja, aku punya tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan yang memberi upah, Tuhan yang mengangkat saudara.
Amin. Jadi ini, jadi lakukan. Kalau engkau lakukan dengan Tuhan, saya yakin engkau bekerja dengan baik. Karena ini dipertanggungjawabkan dalam hidup saudara. Amin. Jadi terus keempat apa? Perubahan. Yang pertama tadi dipilih, ditetapkan, terus pergi keluar dari kepentingan saudara, tapi kepentingan Tuhan. Ya, menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Ketiga, dan apabila kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, maka aku akan memberi. Jadi ini relnya seperti itu. Jadi ya, Tuhan katakan, saya nggak tahu apa permasalahanmu. Saya yakin setiap orang pasti ada sesuatu. Ya, kata Tuhan, kalau engkau minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikan. Kalau engkau tahu aku adalah orang pilihan Tuhan, aku adalah anak Tuhan, aku berhak meminta kepada Bapa di surga di dalam Yesus. Pasti Tuhan katakan, aku akan memberinya. Amin. Amin. Tapi kalau engkau tidak tahu siapakah aku ini, ya kan, aku ini hanya orang Kristen, bukan anak Tuhan, Anda tidak akan minta kepada Tuhan. Paling-paling suruh, ya minta tolong bantu doa. Yang berdoa orang lain, Anda tinggal menerima gitu. Biasanya titip doa. Iya kan? Seandainya berdoa, Anda tidak berdoa. Iya kan? Ya. Jadi apa? Anda ini anak Tuhan, Anda orang pilihan Tuhan, Anda berhak meminta kepada Bapa. Amin. Ya, jadi urutannya seperti itu. Ya, saya yakin maka Tuhan akan berikan kepada saudara. Saya melihat begini. Ya, urut-urutan seperti itu, maka saya melihat orang yang sungguh dekat sama Tuhan, yang sungguh mencari Tuhan, yang menghasilkan buah yang baik untuk memuliakan Tuhan. Ada karunia-karunia yang baik, ada buah-buah yang baik akan tumbuh. Maka ayat tadi itu Yohanes 15 ayat 17. Coba Yohanes 15 ayat 17 dikatakan begini. Ya. Yohanes 15 ayat 17. Inilah, ayo kita baca. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sebelah saudara itu apa? Orang atau enggak? Orang, ya. Kalau engkau mencari Tuhan, berbuah yang baik, menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, ini adalah sarana, ini adalah alat untuk mengasihi orang lain. Kalau engkau diberkati lewat apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, Anda menerima berkat roh, berkat jasmani, keuangan. Inilah waktunya untuk mengasihi. Saat Sintia, kau beri amplop merah, kau berikan kepada orang tua. Ini adalah sarana. Jadi apa yang Tuhan karuniakan, saya yakin orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti ada mengalami perubahan kehidupannya. Tapi apa yang kau punya itu sarana untuk melakukan mengasihi. Kalau engkau punya, mungkin kau diberkati secara jasmani lewat keuangan, lewat uang ini, ya. Ini adalah sarana untuk kita memberi kepada orang lain. Kita berkorban mengasihi sesama kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Mungkin saat Sintia ini kita mengasihi orang tua, kadang-kadang ya namanya anak-anak, ya kan? Ya, kalau kita ini, ya saya ini kalau dulu masih kecil pemburu angpau. Saya rumah di Prejengan, ya kan? Ya, jadi tempatnya kalau Prejengan itu apa? Tempatnya orang Cina, jadi kampung Cina, ya kan? Kalau Prejengan itu ya Kambawan itu kampung Cina. Itu tempatnya anak-anak kumpul di sana, ya kan? Jadi pada waktu Sintia gini mulai datangi toko-toko cari angpau. Ya, jadi anak-anak itu. Jadi kalau engkau diberkati, saya yakin kalau engkau di dalam Yesus sungguh-sungguh, Tuhan akan mengubah kehidupanmu, perubahan kehidupan. Ada sesuatu yang memberkati hidup saudara.
Kalau engkau ingin berubah. Tapi kalau engkau nggak mau diubah, Tuhan nggak mau urus. Karep-karepmu dewi. Itu kalau kamu ada sesuatu, ya itu urusan. Yang gitu. Tapi kalau engkau berubah, karena kau anakku, aku yang urus kamu. Amin. Saya yakin orang diberkati Tuhan. Jadi begini, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara, itu sarana. Kalau engkau diberkati, saya nggak diberkati secara lahiriah, tapi aku diberi karunia untuk bisa mendoakan orang. Aku diberi karunia untuk menasihati orang, misalnya, ya kan? Untuk mengasihi orang lain lewat apa yang Tuhan perkaryakan kepada saudara. Itu alat, itu sarana, amin. Supaya engkau bisa mengasihi orang lain apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kalau engkau bisa melayani, mungkin ada orang yang sakit, kau besuki orang sakit, engkau datangi mereka, kau mengasihi, ya kan? Maka engkau mendoakan, itu sarana. Artinya apa? Itu sarana semuanya Tuhan berikan kepada saudara untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau saya melakukan, itu bukan saya segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya. Kita bukan segala-galanya. Ingat, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, apa yang Tuhan berikan kepada saudara, ingat itu bukan saudara segala-galanya, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan, karena Allah yang memberi semuanya. Amin. Jangan lupa. Jadi kalau kita bisa melakukan, kita bisa bermurah hati, itu semuanya kalau bukan karena Tuhan nggak bisa. Ya. Kalau dulunya kikir, tapi karena percaya Tuhan, ada roh kemurahan. Ya kan? Itu karena Tuhan. Amin. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Ingat. Jadi semuanya untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi untuk mempermuliakan Bapa. Jadi kalau engkau bisa melakukan yang baik kepada orang lain, ingat, kamu bukan segala-galanya, tapi Tuhanlah yang segala-galanya. Amin. Ya. Ingat, sadar. Jadi saya melihat, karena apa? Apa yang kau tabur, engkau tuai. Saya melihat begini. Saya yakin ini orang tua semua, ya kan? Banyak orang tua. Ya. Saya melihat seperti Daud. Daud mengenal Tuhan. Dari remaja, pemuda, ya kan, sampai tua. Tapi Tuhan tetap berkati dia. Dan malah Allah berfirman, karena kasihnya gak pernah luntur, sampai tua memutih rambutnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, anak cucumu, ini tata, ya, keturunanmu, tata kerajaan ini akan terus sampai kepada anak cucumu, sampai keturunanmu. Jadi ingat, apa yang kita lakukan karena Tuhan, itu kita tabur. Mungkin kita belum sampai menuai saat ini, mungkin masuk saat tua, mungkin kita dipanggil Tuhan. Tapi ingat, saya yakin apa yang kau tabur akan kita tuai. Kalau kita tidak menuai, mungkin anak cucu kita akan menuai. Amin. 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 Ya. Dari mana itu kasih Kristus harus kamu alirkan kepada orang lain. Amin. Kasihlah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Belajar, ya, melakukan karena kasih Kristus. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau engkau menanam jagung, hasilnya jagung. Kalau engkau menanam padi, hasilnya padi. Kalau engkau tidak menanam, suatu saat engkau kosong. Mengapa Daud diberkati sampai anak cucunya? Siapa yang ingin anak cucunya diberkati Tuhan? Atau sampai aku saja diberkati Tuhan, anak cucuku urusanmu? Ya, enggak, saya yakin anak cucumu ingin diberkati Tuhan. Amin. Betul apa enggak? Kau tanam mulai hari ini. Tuhan katakan, orang yang berhubungan Tuhan dengan Tuhan, orang yang pasti berubah. Akan semakin hari ada sesuatu yang perubahan yang baik untuk mengasihi orang lain. Amin. Ya, saat ini waktunya kamu bisa datangi saudaramu, keluargamu, orang tuamu, mertuamu, katakan hormati dia, maka kamu akan dihormati. Amin. Tapi kalau engkau kosongan, ya nanti hasilmu kosongan. Amin. Ingat,
Jadi inilah ada perubahan-perubahan. Jadi ingat, aku dipanggil, dipilih untuk menghasilkan buah. Kan itu pergi. Kalau tidak, maka Tuhan katakan pohon yang besar tapi tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan katakan begini, ada waktunya kapak ditebang. Maka Tuhan katakan ditaruh di tempat api neraka. Tapi saat ini ada kesempatan, aku lakukan untuk Tuhan. Aku berikan buah untuk sesamaku, karena aku tahu hidupku karena kasih karunia, hidupku karena Tuhan. Selagi ada kesempatan, hasilkan buah yang baik. Amin. Buah yang baik dari mana? Hanya dekat sama Yesus. Merenungkan firman, ada dalam hadiratnya, ada ibadah, ikuti ibadah, responi sungguh-sungguh, maka kamu ingin ada suatu perubahan. Saya yakin pasti ada perubahan dalam hidup saudara. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia, tapi anak-anak Tuhan yang melahirkan buah-buah yang baik. Itulah dari Yesus Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, panggillah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ya sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tinggikan Yesus, muliakan Yesus, hanya Yesus Tuhan. Uralama syikiara lamasa sebagian. Yesus agungkan, hanya Engkau yang kami permuliakan. Haleluya. Ralama lama lama lama. Uralama syakara lama 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 lama. Uralama syikiara lamasa. Allah yang Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Ralama lama 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 lama. Uralama syikiara lama sangkara lama. Haleluya. Ralama lama lama lama.
sangkara lama. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Lama-lama bersyukur kepada Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan dengan iman, aku percaya Engkaulah Tuhan. Engkau yang memilih aku, Engkau yang menetapkan untuk pergi menghasilkan buah di dalam Yesus. Bukan dengan kekuatan, tapi kuasa roh Tuhan ada di dalam hidup. Kau hanya beriman, kembangkan roh itu di dalam saudara. Roh yang di dalam Anda lebih besar daripada roh yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta syukur atas firman-Mu, atas hadirat-Mu. Kau akan terus perbarui setiap kehidupan kami, roh kami, pikiran kami, untuk terus kami mengenal Engkau dengan benar, memuliakan Engkau dengan benar, sehingga menghasilkan buah yang benar di dalam nama Yesus. Kami percaya bukan dengan kekuatan kami, tapi kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu sanggup mengubah kami di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang sakit oleh pilu-pilu darah Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Oh Pak Yanca, oh haleluya, oh kami serahkan mata habis operasi, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Oleh pilu-pilu Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau tahu segala isi hati kami, karena Kau Allah yang Maha Tahu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami semua. Roh, jiwa dan tubuh kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami semua adalah milik Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.